Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, yang hormat Ibu Siti dari Variati selaku narasumber hari ini, yang saya sayangi anak-anakku sekalian yang sudah siap untuk ngangsu ilmu ya hari ini. Alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dan diizinkan untuk berkumpul di sini untuk mengawali hari ini dengan belajar membuat produk yang berbahan dasar. Nah, tidak lupa selalu kita salam kita junjung ke Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberi syafaat. Kemudian untuk acara hari ini, mungkin kita buat sedikit formal dan tidak formal ya Bu. Maksudnya santai mawon karena hari ini gampang diterima. Iya, biar gampang diterima karena ini kebetulan anak-anak yang dikirim di sini memiliki tugas untuk menularkan ke temannya nanti yang akan menjelaskan ke teman-temannya tentang proses pembuatannya, cara pengemasannya gitu Bu. Jadi nanti untuk teman-teman yang di sekolah bisa mengikutinya gitu. Teman-teman. Tapi sebelum saya memulai di sini, saya langsung memulai prakteknya. Mungkin saya boleh bertanya-tanya terlebih dahulu ya, Bu Ibu. Mungkin tentang apa namanya? Kok bisa sih Bu tiba-tiba kepikiran untuk membuat produk seperti ini? Awalnya tuh karena apa? Karena pelatih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini kami juga ingin memperkenalkan diri kepada anak-anak sekalian agar lebih dekat, tidak hanya sekedar tahu Bu Siti, Bu Pur dari mana gitu ya. Saya Bu Siti, ini Bu Purwati. Kebetulan kami berdua kemarin dikirim ke magang pelatihan di Subang, Jawa Barat. Mewakili Desa Sidogede, satu kecamatan Tempun 10 peserta dari Sidogede 3, dari Kedung Bulus 4, dari Kabaran 3. Ada bapak-bapaknya juga. Tujuan pemerintah mungkin yang mewakili dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengirimkan kami sebagai peserta, tujuannya agar bengkoang itu punya nilai jual yang tinggi, tidak hanya sekedar untuk buat manisan, rujak, lutis dan lain sebagainya, tapi bisa diolah berbagai macam olahan bengkoang dari berbahan baku makanan dari berbahan baku bengkoang, termasuk bebek bengkoang, wajib bengkoang, sirup bengkoang, kerupuk bengkoang, ada manisan bengkoang, ada keripik bengkoang, ada wingko bengkoang, es krim bengkoang kami sudah praktek, sambal bengkoang dan lain sebagainya. Dan kebetulan Ibu Purwati di sini sudah mulai memproduksi dodol bengkoang, kerupuk dan sirup wajib. Yang lain mungkin ada istilahnya masyarakat yang lain yang membuat es krim bengkoang, SMA. Kebetulan kami juga bisa es krim bengkoang, wingko bengkoang dan sambal bengkoang. Nah, ini kebetulan Perembun kan terkenal hasil bumi bengkoang. Nah, itu ikon Perembun, di mana di daerah lain sebenarnya ada bengkoang itu kan yang tapi yang terkenal Perembun itu terkenal bengkoangnya, termasuk Pirit juga. Oleh karena itu dari Kebumen hanya mengambil peserta dari Perembun dikirim ke Subang untuk mengolah dodol bengkoang. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi sudah tahu ya kenapa sih kita sekarang mengambil tema ini. Ini juga kebetulan selaras dengan tema yang sedang dijalankan di SMP Perembun ya Bu. Kami ada proyek namanya proyek P5. Itu emang mengambil tema kewirausahaan, terus kami mengkhususkan untuk produk lokal. Nah, produk lokalnya ya saya juga berpikiran sama karena saya orang Kota Binangun, mikirnya Perembun itu asa ya bengkoang. Karena setiap saya ke Perembun yang saya lihat bengkoang. Dan kebetulan kemudian setelah mencari-cari ketemu dengan Bu Purwati gitu, dan alhamdulillah Bu Purwati dan Bu Siti hari ini bersedia untuk menyalurkan ilmunya kepada anak-anak kami di SMP 2 Perembun gitu. Tadi sudah dijelaskan tentang alasan kenapa sih bengkoang, kenapa produk-produk apa saja sih kira-kira yang akan dibutuhkan
Nah, sekarang anak-anak ada pertanyaan atau belum nih tentang terkait mungkin tentang produknya atau mungkin terkait tentang cara masaknya bagaimana sih? Mungkin kemarin kan ada beberapa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di kelas, tapi mungkin ada juga yang belum sempat dijelaskan ya tentang apa namanya resep serta tata cara pembuatannya gitu. Ada pertanyaan atau tidak? Pertanyaan enggak? Yo, silakan. Mbak Daida. Yang keras. Mbak Sela apa? Nanya ke Mbak Sela yuk. Mbak Sela, katanya rumahnya dekat sini apa ya Mbak Sela ya? Oh. Bahan-bahannya dari bahan bakunya atau cara pembuatan apa itu? Tadi ada yang bertanya namanya Mbak apa Mbak Lira namanya yang keras. Cara mengolahnya bagaimana? Oke. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pengolahan bahan olahan bengkoang, terlebih dahulu yang perlu dipersiapkan itu alat-alat semua juga harus higienis, sehat, sanitasi juga harus dikedepankan, termasuk karyawannya, produsennya, pekerjanya itu harus bersih juga. Itu terlebih dahulu itu ya. Terus kedua bahannya juga harus bersih semuanya. Baru kita kumpulkan, kita persiapkan semuanya bahan-bahannya dari alat, ada kompor, ada rengsengan, ada parut dan lain sebagainya. Terus nanti setelah jadi juga ada baskom, ada ini untuk pengemasan, terus ada plastik dan lain sebagainya. Nah, setelah bahan-bahannya yang dibutuhkan sudah ada, baru kita masuk ke pengolahan. Ada apa itu? Tepung ketan, gula pasir, gula jawa sebagian, terus ada bawang, terus ada bumbu buben sedikit, terus ada vanili kalau dibutuhkan, secukupnya kelapa dan lain sebagainya. Kayaknya hanya itu yang mungkin perlu dipersiapkan sebelum kita masuk ke olahan bengkoang. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Bodan, saya buka sesi tanya jawab lebih dahulu ya biar kalian bisa menggali lebih dalam lagi tentang ini mungkin tadi ya wajib ya. Tadi yang Ibu sudah terangkan tadi wajib, yang ini belum sirupnya. Oh iya, untuk tadi wajib. ya Dodol. Ini dodol yang udah jadi. Tadi yang sudah terangkan. Kemudian untuk hari ini kita rencana ada membuat berapa produk Bu? Dodol sama wajib plus sirup. Soalnya kalau wajib sama sirup satu paket karena memang airnya bisa dipergunakan untuk sirup. Wajib itu harus ya peres ampas bengkoangnya yang dipakai, airnya nggak dipakai. Kalau dodol air bisa direbus bareng bengkoang sampai kisar. Oh, ada. Jadi tidak masalah kalau dodol, tapi kalau itu kan airnya kalau dibuang berarti benar-benar memanfaatkan semua bahan ya. Jadi kalau semisal dodol kita bisa pakai seluruhnya mulai dari air sampai ampasnya. Jadi kan nanti kita akan mungkin prosesnya karena ada ampas berarti harus diparutin ya, harus diparut dulu gitu. Nah, kemudian untuk yang sirup dan yang wajik juga tidak akan ada bahan yang terpisah karena semuanya langsung dimanfaatkan gitu. Nah, hari ini tuh kita akan berlatih semuanya. Mulai prosesnya dari awal yang tadi Bu Siti bilang kita harus menjaga kebersihan, maka kalian juga akan dilatih mungkin mulai dari itunya ya Bu. Bagaimana cara marutnya, yang bersihnya gitu. Mengupas bengkoang, mengupas kelapa. Bisa mengupas kelapa apa tidak nih? Bisa. Yakin? Praktek langsung praktek nanti loh ya. ya karo membantu. Saya melihat dan memperhatikan dulu kalau yang mengupas itu. Anak-anak kayaknya lebih pintar kalau yang kelapa. Iya, jadi nanti kalian benar-benar akan diberitahu dari benar-benar awal sampai akhir. Mulai dari penggunaan alat, pembersihan alat sampai bahannya jadi itu bagaimana. Packing, pengemasan hasil juga. Terus kalau saya lihat kemarin
kalau yang dari produknya Purwati itu kemarin ada labelnya juga ya Bu, sudah memiliki merek apa nggih? HAF napa saya yang HAF ya. nggih HAF saya bacanya HAF atau itu ada filosofinya apa Mbak? Itu nama itu ya Husna sama Akmal sama Fakih. Oh, Husna Akmal Fakih. Oh, terus digabung ya Iya, jadi nama-nama disatuin, jadinya. ya. Oke. Bisa loh itu menjadi salah satu ide kalian untuk membuat label karena kalian kan nanti ini kan nanti kalau anak-anak saya niatnya mulai bisa dari perencanaan, kemudian pengolahan, kemudian pemasakan serta pemasakan. Jadi niatnya memang bisa sampai ada label